Sahabat kekasih Allah yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi pada malam hari yang indah ini. Saya ingin melanjutkan kesaksian saya, ya, sewaktu saya berada di tangan dukun, ya. Pada dukun itu saya ingin bersaksi bahwa di sana bukan saja hal-hal yang menyiksa, hal-hal yang saya anggap mengerikan, ya, karena suasana ketika saya berada di tempat itu, ya, mengerikan, ya Bapak Ibu. Dinding-dinding itu seperti berbicara, ya. Dinding-dinding itu mengeluarkan kepala-kepala yang tidak lazimnya seperti dinding manusia, rumah manusia biasa, ya. Dinding-dinding itu mengeluarkan kepala-kepala manusia yang seram-seram, ya. Makanya saya katakan bahwa dinding-dinding itu berbicara. Karena apa? Karena kuasa setan itu, ya, full berada di rumah-rumah dukun tersebut, ya Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan. Ada juga hal-hal yang lucu yang terjadi di sana. Banyak hal yang lucu walaupun saya dalam keadaan kesakitan, tetapi ada juga hal-hal yang lucu yang saya alami di sana, ya. Pada waktu dukun itu sementara baca-baca mantra, ya. Saya ingin bercerita sedikit, ya. Dia baca-baca mantra dan komat kamit lah mulutnya itu, dan dia kumur-kumur air itu, ya, dan dia sembur-sembur ke muka saya, ke wajah saya dengan baca-baca mantra itu. Dan Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, air itu bau, ya Bapak Ibu. Dia kumur-kumur baca mantra dan dia menyemburkan air itu di muka saya. Dan botol aqua itu yang dia sudah kumur-kumur, ya, dia baca-baca begini, begini suruh minum. Dan saya tidak mau minum, ya, pada saat itu, dan mereka memaksa saya. Akhirnya saya ini sudah menahan kan saya itu direndam setiap malam itu di laut itu, ya, jam-jam 12 malam sampai jam 1 jam 2 malam, ya. Kadang-kala saya itu flu pilek, ya, di situ. Jadi kadang saya menangis. Jadi banyak lendir yang tertahan di badan saya ini. Dan saya juga sudah jengkel, ya, kepada dukun-dukun ini. Kenapa mereka menyiksa saya pada saat itu. Dan saya kumpul lendir saya, ya, dan saya buang di muka dukun itu, dan kenalah di jidatnya di jidat-jidatnya itu dukun itu, ya, yang komat kamit di depan saya itu, ya. Dan mereka seka begini, ya, dahak saya itu, dan mereka bilang, setannya luar biasa, mengamuk lagi setannya. Akhirnya apa Bapak Ibu, saya disiksa, ya, disiksa oleh mereka, karena itu merupakan penghinaan untuk mereka, ya, karena dahak saya itu ada di jidatnya mereka itu. Dan ada juga satu kali mereka itu memukul-mukul saya pakai sapu lidi itu, ya. Sakit itu Bapak Ibu, pedis, ya, sapu lidi itu dipukul-pukul seluruh badan saya ini supaya setannya katanya lari, ya, di badan saya ini setannya lari. Dan mereka pukul, dan akhirnya saya mengamuk pada saat itu, ya. Karena saya merasakan kesakitan Bapak Ibu yang luar biasa. Dan saya ambil itu sapu, ya, saya tangkap tangannya mereka, sapu itu saya tarik, dan baru saya pukul gantian, ya, saya pukul mereka satu-satu Bapak Ibu. Dan mereka lari. Ada yang bersembunyi di bawah kolong tempat tidur itu. Saya hantam ukur sekuat tenaga saya, ya. Yaitu Bapak Ibu, kejadian yang lucu. Ada juga yang lucu kalau saya mengingat peristiwa ketika saya di tangan mereka itu, sungguh menyiksa fisik saya, ya Bapak Ibu, menguras air mata, fisik, ya, dan semua, ya, seperti lari, roh, jiwa, dan tubuh saya ini lari masing-masing ke bagian masing-masing, ya Bapak Ibu. Saya hanya mencari pertolongan Tuhan Yesus pada saat itu. Tidak ada pertolongan yang lain saya cari pada saat itu. Hanya saya berseru, Tuhan Yesus tolong, saya ingin mati, ya. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah penyiksaan demi penyiksaan saya alami, nah, timbullah di hati dukun ini, karena mereka melihat saya ini seperti bagaimana, ya, di mata mereka, ya, unik atau aneh bagaimana. Mereka menawarkan saya untuk menjadi kepala dukun mereka Bapak Ibu. Bayangkan, cantik-cantik begini mau ditawari jadi dukun. Ya, saya pada saat itu ditawari menjadi dukun, kepala mereka Bapak Ibu. Mereka sembah kepada saya, ya, pada saat itu. Dan mereka mengatakan kepada ibu saya, izinkan anak ibu ini untuk menjadi kepala bagi kami, karena penglihatannya di alam supranatural sangat tajam.
ya. Dia ini sangat mahir ya dalam melihat sesuatu di alam supranatural ini. Sehingga apa, pada saat waktu itu ya Bapak Ibu, ketika saya ada ya di kota Palu, itu ada kota jin-jin halus itu ya, Wentira itu. Nah kalau saya masuk ya pada kota mereka itu ya, kalau saya masuk melihat kota mereka itu, maka dukun yang di kampung jauh sekali itu akan kemasukan Bapak Ibu. Ini jaringan setan ya, jaringan setan ini. Dia akan berkuar-kuar itu di kampung jauh sekali ya, ada sekitar 6-8 jam ya ke kampung itu. Dia akan berkuar-kuar, anaknya ibu ini, namanya ini sudah masuk di kampung ini ya, di kampungnya mereka itu ya, di kota ini ya, di kota jin itu ya, di anu itu. Jadi nah pada saat itu saya di dalam diri saya itu terjadi keanehan ya, dingin semua seperti es batu ya, kaki saya, tangan saya, sampai jari kaki saya itu membiru ya, kuku kaki saya itu membiru dan dingin seperti es. Nah saya melihat kotanya sangat indah, penuh emas, dan di situ ada pintu gerbang, dikatakan selamat datang. Tapi saya lihat kok aneh-aneh, orang-orang di situ kaku, tinggi-tinggi kaku ya, tinggi-tinggi saling bergandengan, pasang-pasangan, tetapi mereka kaku, tidak seperti kita manusia begini, kaku, pucat. Dan saya bilang, di mana saya ini ya? Saya berkata begitu. Tetapi dukun-dukun di desa-desa yang lain itu sudah kemasukan, mereka bilang ini anaknya ibu ini sudah masuk di kota ini. Nah itulah setan ini yang memiliki jaringan, kala internet, jaringan internet mereka cepat, mereka menangkap. Dan pada saat itu proses Tuhan berlangsung mengizinkan saya untuk melihat dunia setan ini ya, dunia setan dan pekerjaan setan ini seperti apa Bapak Ibu. Nah luar biasa. Jadi kalau anak-anak Tuhan yang tidak taat ya, rajin baca firman ya, firman Tuhan ini menyenangi hal-hal yang kudus ya, firman Tuhan, maka dia akan cepat jatuh Bapak Ibu, jatuh dalam berbagai-bagai dosa ya, baik itu dosa persinahan, perselingkuhan ya, pencurian ya, perampokan ya, penyembahan berhala ya, menyembah patung itu ya, dosa itu Bapak Ibu, pesugihan dan lain-lain, itu sangat memuakan di mata Tuhan. Terjadi LGBT, lesbian ya, banyak dosa-dosa yang membawa tubuh kita, semua dari organ tubuh kita ini bermain ya Bapak Ibu, jatuh dalam dosa tersebut. Untuk itu kita anak-anak Tuhan, di saat kita merasa diri kita lemah, di saat kita merasa diri kita tidak mampu menghadapi dunia ini, rajin-rajinlah kita membaca firman Tuhan, sujud kepada Allah, mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita angkat tangan dan kita berkata, Tuhan Allah yang Maha Kudus, saya tidak sanggup lagi menghadapi dunia ini dengan gejolaknya ya. Disitulah kita akan merasakan hadirat Tuhan itu yang luar biasa, kuasa Tuhan itu yang menolong kita luar biasa, dan mujizat Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan kita pribadi. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan, manusia khususnya pada umumnya, marilah kita jangan hanya sebatas pengetahuan kita ya, pendengaran kita mendengar bahwa orang lain mengalami mujizat, orang lain mengalami perjumpaan dengan Tuhan, orang lain mengalami hal-hal yang supranatural, spiritual di dalam Tuhan. Kita hanya mendengar, sebatas mendengar dari apa kata orang, dari cerita orang, tetapi diri kita sendiri kita tidak pernah mengalami hal itu. Sehingga apa? Kita berkata kepada orang lain, itu omong kosong, mustahil, tidak mungkin ya, pasti dia ini penghayal ya, berhalusinasi tinggi. Itu kata-kata yang akan keluar dari mulut manusia dunia nyata yang belum pernah mengalami perjumpaan, pengalaman pribadi supranatural spiritual dengan Tuhan Allah yang Maha Kudus ya. Jikalau dia telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Allah yang Maha Kudus, maka dia tidak akan mengatakan sesamanya itu begini, karena dia sendiri telah mengalami hal tersebut. Dia akan tahu dan memahami, oh iya kesaksian ini betul, oh iya betul, karena saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Tapi coba kalau dia belum mengalami hal tersebut Bapak Ibu, pasti dia akan mencap orang itu berhalusinasi, bermimpi di siang bolong ya. Tidak mungkin ya, itu adalah suatu kebohongan, suatu fitnah yang besar bagi Allah ya. Seperti begitulah omongan dunia nyata ini. Tetapi setelah saya merenungkan ya, banyak hal, orang-orang yang mengatakan seperti begitu, dan orang-orang yang sering mulutnya itu dipakai setan untuk menghina
ya, khususnya menghina saya. Mereka itu ada iri hati di hati mereka, ya, karena mereka melihat kelebihan apa yang orang lain punyai, mereka sementara mereka tidak mempunyai kelebihan itu, Bapak Ibu. Coba saya membayangkan, ya, saya merenungkan, ya, setiap penghinaan yang terlontar, ya, kepada diri saya itu semuanya berasal dari kaum Hawa, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dari sekian, ya, dari sekian penghinaan yang terlontar kepada diri saya itu, ya, dikatakan leher saya ini seperti jerapah, apapun bibir saya begini-begini, saya dikatakan pembawa virus apa segala macam, ya, saya ini bawa busuk. Itu dari kaum Hawa. Kenapa mereka iri dengki kepada saya, ya Bapak Ibu, sementara dari kaum Adam ini memuji saya, memuji akan keindahan saya, ya, yang Tuhan telah ciptakan, ya, atas diri saya. Ya, memang saya dari sejak sekolah, ya, SMA, ya, sampai kuliah itu, ya, banyak dikagumi oleh kaum Adam ini, ya, sehingga timbullah banyak yang timbul iri hati dari kaum Hawa ini kepada diri saya, ya, sehingga mereka mengatai-ngatai saya, barang-barang saya diobrak-abrik, ya, kalau di dalam asrama itu, ya, banyak yang iri hati dengan saya. Mereka tidak senang dengan saya, padahal saya pendiam, ya, orangnya, ya, saya hanya diam dan saya hanya berdoa menangis kepada Tuhan. Tuhan, tolong kuatkan saya, ya. Itu saya berpikir di situ. Saya berpikir tidak semua, ya, manusia ini menghina. Ada terbagi dua dari jenis kaum Hawa ini yang paling banyak melontarkan hinaan kepada saya. Mulut mereka itu dipakai setan, ya, karena terlalu banyak ngomong, terlalu banyak gosip-gosip sana sini, akhirnya mulut mereka itu dipakai setan untuk menghina. Mereka menyoroti dan mereka mengada-ada, ya, mengada-ada. Jadi kekurangan-kekurangan yang tidak ada mereka ngarang-ngarang cerita, ya, dan menghina. Tujuannya apa? Untuk menyakiti hati saya, Bapak Ibu. Dan saya melihat ada suatu iri hati di dalamnya. Iri hati, mereka tidak senang dengan saya, ya. Dari sejak saya masih gadis itu, ya, saya banyak kali menerima hal-hal yang tidak menyenangkan, Bapak Ibu. Nah, sementara dari kaum Adam ini banyak mengagumi saya, ya, sehingga banyak surat-surat yang masuk, surat-surat cinta yang masuk apa, tetapi saya tidak membacanya, Bapak Ibu. Saya hanya membuang itu di tong sampah, karena ada salah satu dosen saya yang mengajar saya seperti itu, ya. Dikatakan bahwa kamu ini cantik, kamu ini akan menjadi rebutan. Jadi kalau ingin mau jadi sukses, ya, mau berhasil, jangan baca surat-surat cinta dulu, ya. Masih surat-surat cinta, ya, masih zaman saya dulu kuliah sekolah, ya, masih memakai surat cinta, masih sedikit yang memakai HP. Dan saya menuruti hal tersebut, saya tidak membacanya, saya hanya lihat nama dan masuk tong sampah. Nah, itu karena kamu ini cantik, kamu akan terpengaruh, kamu akan hilang konsentrasi belajarmu jikalau membaca surat-surat seperti begitu. Jadi saya menuruti apa nasihat dosen itu, sehingga saya membuang surat-surat itu dan masuk tong sampah semuanya, Bapak Ibu. Jadi itu dua hal. Jadi selama saya berjalan di tengah-tengah dunia ini sampai saat ini, ada dua hal yang saya terima, hinaan dan pujian, sanjungan. Ya, hinaan itu paling banyak dari kaum Hawa ini, sedangkan sanjungan itu saya dapat, ya, paling banyak dari kaum Adam ini, Bapak Ibu. Jadi saya berpikir mereka ini iri saja, iri hati, sehingga dari hati yang busuk itu, iri, ya, karena di hati yang iri dengki itu, ya, melahirkan dosa. Dan di situ ada iblis, Bapak Ibu, iblis yang bertahta, sehingga mereka tidak senang melihat saya, keberadaan saya, timbullah penghinaan, ya. Itu yang saya alami. Dan mulut mereka itu 100% ya dipakai setan, Bapak Ibu, untuk membuat mental saya ini drop. Tetapi banyak kali juga suara Tuhan itu datang berkata kepada saya, anakku sabarlah, anakku sabarlah. Itu sangat sekali menghibur, sangat sekali. Saya jujur berkata pada malam ini, pada saat sangat sekali menghibur saya, dan air mata saya ini tiba-tiba meleleh, ya. Jikalau mendengar suara itu sangat lembut dan sangat menghibur, menguatkan saya. Sabar anakku, jalan itu yang sudah terlebih dahulu aku lalui anakku. Sabar anakku, jalan itu yang sudah terlebih dahulu aku lalui. Itu suara Tuhan Yesus, Bapak Ibu, yang sungguh lembut. Suara Roh Kudus yang menghibur saya. Jadi saya pada saat mendengar suara itu, Bapak Ibu, saya menetes air mata saya. Dan saya bilang, Tuhan, tolong ampuni saya, jangan membiarkan
hati saya ini menjadi angkuh, menjadi sombong seperti mereka. Sesuka hati mereka berkata-katai kepada sesama mereka dengan sesukanya, dengan menyakitkan tanpa perasaan. Yaitu suara itu menghibur saya langsung pada saat itu. Sabar anakku, jalan itu yang sudah terlebih dahulu aku lalui. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan takut, jangan khawatir, dan jangan gelisah jikalau kita pada saat ini kita mendapati diri kita menderita, diri kita dihina orang, diri kita tidak dihiraukan orang, ya, kita mendapat solimi daripada orang lain. Jangan khawatir, karena kuasa Allah itu akan menghibur kita, ya. Allah Roh Kudus itu akan menguatkan kita, menghibur kita. Apapun yang kita alami, apapun yang kita dengar, kata-kata yang menyakitkan, ya, yang mungkin bagi diri kita itu kata-kata yang tidak pantas untuk kita terima, Bapak Ibu. Ya, secara duniawi kita tidak pantas. Orang ini siapa? Dia ini yang bahina ini siapa? Ya, dilihat dari derajatnya, levelnya di bawah semua, ya Bapak Ibu. Kalau melihat secara duniawi, ingin menyombongkan diri, ya, ingin menyombongkan diri, ya Bapak Ibu. Siapa? Tidak ada apa-apa. Mau dilihat levelnya di bawah, ya Bapak Ibu. Kecantikannya pun standar-standar, ya. Jadi orang yang menghina, suka menghina itu, ya itu ada iri hatinya, Bapak Ibu. Yang suka menyakiti hati orang, berhati-hati kita cek diri kita sendiri. Itu ada iri hati di dalam diri Anda, sehingga keluarlah kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Penghinaan, kata-kata yang membuat hati sakit, membuat telinga sakit, yaitu mulut Anda itu lagi pakai setan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya banyak kali menerima itu karena apa? Tuhan ingin karakter saya itu diubahkan oleh Tuhan. Tuhan ingin karakter saya itu lebih indah di hadapan Tuhan. Ya, karena jikalau kita ingin menguji kesabaran, kerendahan hati itu, yaitu diuji lewat penghinaan. Orang banyak itu akan menghina kita. Kita tahan tidak dengan penghinaan tersebut, walaupun sakit, walaupun sangat menyakitkan di telinga kita dan hati kita mendengar, kita bisa terima tidak. Terus yang menghina ini level-level di bawah semua, ya Bapak Ibu, yang orang bilang tidak terhitung, ya. Itu setan pakai semua mereka sebagai amplas untuk melihat karakter kita sanggup tidak menghadapi orang-orang tersebut begini, ya. Itu amplas mereka ini, sebagai amplas kita membalas tidak penghinaan mereka. Ya, saya tidak pernah membalas setiap penghinaan yang mereka lontarkan kepada saya. Untuk itu saya jadi pemenang, Bapak Ibu. Pemenang di dalam roh, tetapi di dalam dunia nyata, ya saya ini merasa terhina. Mereka itu di atas angin, ya Bapak Ibu. Mereka menghina saya, padahal kalau mau dilihat, ya siapa mereka yang menghina-hina saya ini, ya. Tapi itulah setan pakai mereka sebagai amplas, dan Tuhan melihat adakah kerendahan hati di dalam diri saya ini, ya, ketika orang-orang bawah ini yang tidak masuk level, yang iri-iri hati, dengki ini menghina saya tidak membalas, Bapak Ibu. Ya, saya hanya serahkan kepada Tuhan, dan terbukti Bapak Ibu, setiap apa yang orang saya lihat, ya, kehidupan orang-orang yang menghina saya itu tidak ada berjalan mulus, Bapak Ibu. Ya, langsung seketika itu juga Tuhan kasih dengan penyakit, ya, kecelakaan, apapun. Bukan itu, tetapi itu teguran untuk mereka, Bapak Ibu. Teguran untuk mereka, itu yang saya lihat, Bapak Ibu, ya. Jadi banyak hal. Jadi setiap dalam pribadi anak-anak Tuhan ada proses Tuhan yang berlangsung, dan ada setan juga di situ yang ingin menggodok, melihat, ya. Jangan dikira kalau kita itu mengatakan bahwa saya ini sudah rendah hati, ya, sudah begini-begini, tetapi Anda belum dikocok dulu, ya, belum diproses dulu. Coba kalau Anda bilang saya ini rendah hati, ya, terus yang datang orang secara dunia itu, orang di bawah Anda, di level-level bawah, ya, yang tidak masuk kategori, tidak masuk level Anda, di bawah Anda levelnya, ya, yang menghina Anda, apakah Anda tahan dengan penghinaan itu tersebut? Ya, mengata-ngatai, ya, sesuka hati mereka tanpa memakai perasaan. Karena apa? Setan memakai mulut-mulut mereka ini untuk menggodok Anda, ya, baik barang-barang Anda dibuang, ya, di lantai semua, apapun itu proses, Bapak Ibu. Setan itu lihat, dan Tuhan itu lihat adakah kerendahan di hati di dalam diri anak ini, ya. Jikalau kita membalas, kita sama dengan mereka, ya, kelakuan kita sama dengan mereka, setan itu, dan setan itu akan mentertawakan kita. Tetapi apabila kita datang kepada Tuhan, kita tidak membalas perbuatan mereka yang jahat dengan yang jahat, makian dengan makian, hinaan dengan hinaan, maka Tuhan yang akan membalas perbuatan mereka, perkataan mereka, ya, dengan setimpal, ya.
dengan setimpal apa yang mereka lakukan perbuat kepada kita ya, sakit ya, menangis juga mereka. Saya melihat seperti itu ya. Siapa-siapa yang saya lihat kehidupannya terjadi Bapak Ibu. Ya, terjadi, tidak hitung bulan, minggu saja langsung terjadi. Plak. Tuhan ajar ya Bapak Ibu. Di hati yang angkuh, hati yang sombong itu Tuhan akan mengajari mereka arti kerendahan hati itu seperti apa. Jadi jangan kita langsung mematok kita ini anak Tuhan yang rendah hati, tetapi lalui dulu proses itu. Banyak yang menghina, banyak yang membuat Anda sakit hati, yang membuat Anda suka-suka mereka. Anda tahan tidak dengan semua itu. Jadi semuanya ada proses Tuhan yang berlangsung Bapak Ibu. Jadi jikalau kita ingin mengatakan bahwa kita ini pemaaf, datang berbagai cobaan, yang suka memaafkan orang, datang berbagai cobaan yang menyakiti hati kita. Dari sana datang orang-orang itu menyakiti hati kita. Itu setan pakai semuanya. Ya, dan itulah yang dinamakan dengan proses Tuhan. Mematikan keinginan daging dan menghidupkan keinginan roh. Ya, sehingga perkenanan Tuhan itu ada di dalam orang tersebut. Ya, kita telah mengalami berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana kita mengalami perjumpaan supranatural spiritual dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, dan bukan dengan apa kata orang, tetapi mengalami sendiri Bapak Ibu. Ya, pengalaman itu yang diutamakan oleh Tuhan Yesus ya. Mengalami perjumpaan dan merasakan, melihat akan kuasa dahsyat Tuhan itu berkuasa atas kehidupan kita di dalam dunia ini. Itu yang paling penting ya, pengalaman perjumpaan dengan Tuhan itu yang paling penting. Karena apa? Karena kalau kita telah mengalami, merasakan, menikmati perjumpaan dan melihat kuasa Tuhan itu nyata atas hidup kita, kita tidak akan pernah menyangkal Tuhan Bapak Ibu, dan kita tidak pernah akan mempermalukan nama Tuhan. Ya, itu ya, apapun yang terjadi, penyiksaan apapun, derita dunia yang kita alami, yang kita hadapi, kita akan tetap berdiri, fight ya, strong di dalam Tuhan. Dengan apa? Bersukacita di dalam Tuhan. Dengan semangat kita katakan, aku mencintai Yesus, aku mencintai Tuhan Allah yang Maha Kudus, karena dialah jalan yang lurus itu ya, jalan yang tidak melewati api. Jadi kita akan berdiri teguh ya, sebagai seorang anak-anak Tuhan, prajurit Kristus yang setia dan tangguh. Jikalau kita telah mengalami perjumpaan itu, telah berjumpa dengan Yesus, telah mengalami, melihat dan merasakan kasih Allah itu, mujizat Allah itu dalam kehidupannya, bukan dengan kata orang Bapak Ibu. Jadi inilah kesaksian saya ya, yang singkat pada malam hari ini. Semoga dapat memberkati kita sekalian ya. Kita akan lanjut lagi di video selanjutnya. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap semangat dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. God bless you all. Haleluya. Amin.